Saudara-saudaraku sekalian, Al-Quran adalah salah satu nikmat terbesar bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada umat Islam dengan agama yang dia ridhoi, yaitu Islam. Dan kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, insan pilihan kepada umat ini sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana dia telah memuliakan umat ini dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang menjalani kehidupan. Di dalamnya terhimpun segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari masalah akidah, hukum, nasihat-nasihat, adab-adab, dan kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu yang syarat dengan berbagai macam pelajaran. Argumen-argumennya kuat, tak terbantahkan, bahasanya jelas, tegas, dan lugas, menunjukkan keberadaan Sang Pencipta alam semesta. Lalu apakah kewajiban kita terhadap Al-Quran? Dalam Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis dari Tamim Ad-Dari. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat, ad-dinu nasihat. Maka kami pun berkata, untuk siapa? Beliau Rasulullah SAW bersabda, lillahi wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimina wa ammatih. Lillah, untuk Allah, li kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslim secara umum. Para ulama menerangkan bahwa nasihat kepada kitabullah adalah beriman kepada bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kandungan isinya tidak menyerupai perkataan seorang pun dari makhluknya, dan tidak satu pun di antara makhluknya yang sanggup membuat sesuatu yang serupa dengannya. Yang kedua, arti dari nasihat untuk kitabnya adalah membacanya dengan baik dan benar, serta disertai dengan khusyuk. Yang ketiga adalah mengagungkannya dengan cara memahami serta mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Kemudian bagaimana cara kita memahami dan mengamalkannya? Jika kita ingin mengamalkan petunjuknya dengan benar dan penuh keikhlasan, maka kita harus memahaminya lebih dahulu tentunya, berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW dan melalui pemahaman para salafus salih. Rasulullah SAW telah menjelaskan Al-Quran ini kepada para sahabatnya yang telah mendapatkan karunia, taufik dari Allah dengan cahaya keimanan dan petunjuk. Beliau SAW pun telah menerangkan bagaimana yang halal, mana yang haram, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang merupakan ibadah, dan mana yang merupakan maksiat serta bid'ah. Beliau telah menjelaskannya dengan perkataan, perbuatan atau persetujuan, dan pengukuhan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Beliau telah menjelaskan janji Allah Azza wa Jalla dan ancaman-ancamannya. Beliau juga menyampaikan berbagai macam kabar gembira dan peringatan, Bashir dan Nadir. Beliau telah ditugaskan oleh Allah sebagai penafsir Al-Quran yang paling utama setelah Al-Quran itu sendiri. Dari mana ayat-ayatnya satu sama lain saling menjelaskan. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Dan kami, kata Allah, turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka memikirkannya. Quran, Surat An-Nahl, ayat 44.
Nah, setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan sekelompok ulama dari kalangan umat ini untuk senantiasa mengerahkan segenap kemampuan dan usaha mereka dalam rangka memahami Al-Quran sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, dan sesuai juga dengan pemahaman para sahabat yang langsung mendengar penjelasan-penjelasan tersebut dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian ilmu mereka menjadi kokoh dan kuat serta terperinci dan mendalam. Mereka dengan izin Allah telah menjadi pendekar-pendekar umat yang berada di garda terdepan untuk membela Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menjadi sumber rujukan umat Islam seluruhnya dalam rangka memahami hukum-hukum yang pelik dari Al-Quran serta tafsir. Di antara mereka adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Hafiz Imadduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Daw bin Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, atau yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Katsir, yaitu penyusun kitab Tafsirul Quran Azim yang sangat terkenal. Nah, mengapa harus tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir merupakan kitab yang paling penting dan agung yang pernah ditulis dalam menafsiri kitab suci Al-Quran dan yang paling banyak diterima dan tersebar di tengah umat ini. Penulisnya telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyusunnya. Tidak mengherankan jika penafsiran beliau sangat kaya dengan riwayat baik hadis maupun asar, bahkan hampir seluruh hadis periwayatan Imam Ahmad yang terdapat dalam kitabnya Al-Musnad tercantum di dalam kitab tafsir ini. Beliau pun menggunakan rujukan-rujukan penting lainnya yang sangat banyak, sehingga menjadikan karya beliau ini menjadi sangat kaya akan manfaat dalam berbagai disiplin ilmu agama, seperti akidah, fikih, dan lain sebagainya. Karenanya sangat wajar apabila Imam As-Suyuti rahimahullah memujinya dan berkata, belum pernah, kata Imam Suyuti rahimahullah, ada kitab tafsir yang semisal dengannya. Selain itu, metode beliau dalam penyusunan kitab yang sangat bermanfaat ini adalah dengan cara menyebutkan ayat terlebih dahulu, kemudian menjabarkan maknanya secara umum, selanjutnya menafsirkannya dengan ayat lain, hadis atau perkataan sahabat dan tabi'in. Terkadang beliau menjelaskan seputar hukum yang berkaitan dengan ayat dengan dukungan dari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta dilengkapi dengan pendapat-pendapat para ahli fikih, disertai dalilnya apabila dalam masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Selanjutnya, dengan beliau menarjihkan atau memilih atau menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat mereka. Beliau memang seorang ahli di dalam ilmu-ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, serta ilmu tentang sejarah umat-umat terdahulu dan keadaan umat yang akan datang. Sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam kitabnya yang juga terkenal, Al-Bidayah wan Nihayah. Namun tidak bisa dipungkiri dengan pembahasan yang sangat panjang dan malam ini, maka mayoritas umat Islam yang awam di zaman sekarang ini akan merasa berat jika mereka harus membaca kitab aslinya yang tergolong rumit, terutama yang berkaitan dengan periwayatan hadis yang terkadang tidak dijelaskan oleh beliau kedudukan dan statusnya. Tetapi beliau mencukupkan dengan menyebutkan mata rantai riwayatnya secara detail. Dalam kasus ini sangat banyak sekali terjadi. Oleh karena itu, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah memimpin satu tim ahli untuk meringkasnya dan membuang seluruh riwayat-riwayat hadis yang dhaif atau lemah. Sebagaimana hal tersebut beliau jelaskan dalam mukadimah cetakan kedua dari kitab ini, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil
tanpa meninggalkan pembahasan-pembahasan penting yang terdapat di dalamnya. Beliau pun memberikan judul yang sesuai bagi tiap-tiap pembahasan, serta menisbahkan setiap hadis dan ucapan setelah diringkas kepada rawi yang meriwayatkannya, sehingga faedahnya menjadi lebih sempurna. Beliau memberi judul kitab ringkasan tersebut dengan Al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Tafsiri Ibni Katsir, yang kemudian sudah diterjemahkan dalam judul Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita akan mulai membahas kitab ini dengan mulai membahas surat Al-Fatihah. Surat pertama di dalam Al-Quran Karim. Baik, kita bacakan dulu surahnya. Surah nomor 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita akan langsung saja ke pembahasan surah ini.